ada saksi yang didatangin oleh pengacara para pelaku, beserta orang tua para pelaku, yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Sogok lah. Bahkan, gimana asumsi kalian? Menurut kalian tentang institusi di negeri kita ini, dengan melihat kejadian ini, kayak ada yang ditutup-tutupin, benar nggak sih? Termasuk sebetulnya orang tua pelapor, orang tua korban meyakini kok itu kecelakaan lalu lintas. Buktinya apa? Pada tanggal 29 Agustus 2016 itu ayahnya korban sudah mengurus jasa raharjanya. Ini sayatan. Ada ini dua. Kan sudah ada bekas jahitan ya. Oke, apakah ini sayatan kena kekerasan manusia atau? Sayatan karena mandau. Oke, itu harus ada pernyataan dari polisi visum, rumah sakit visum. Kita bicara tapi saya pernah tunggu. Itu si hoak itu di podcast cerita bahwa mabuk lah inilah. Itu sudah diperiksa oleh dokter, tidak ada mabuk dan tidak ada minum-minuman keras dan tidak ada juga obat-obatan. Hai semuanya, welcome back to my channel NFH. Senyumnya gila. Di video kali ini kita akan membahas tentang institusi-institusi di negeri kita ini. Ada apa sih dengan institusi di negeri kita? Apakah ada masalah? Yups, kali ini gue akan mengajak kalian untuk sedikit berasumsi ini tentang masalah kasus Vina. Yups, ada apa sih dengan kasus Vina yang sangat lama dan gak ada ujung-ujungnya ini? Sebenarnya kasus ini sudah jelas segamblang-gamblangnya ya. Bener gak kalau menurut kalian? Tapi masih dibolak-balikkan dan mereka masih kekeh aja tidak mengakui kesalahannya, padahal bukti-bukti itu menurut gua sudah mencapai hampir 80 atau 90% lah. Udah kelihatan terang gitu ya. Tapi tetap aja masih dibolak-balikan. Dan kalian gua ajak untuk flashback melihat video tentang Mbak Christian itu sempat mewawancarai Ibtu Rudiana dan kabur. Saat ini lagi di proses sidangnya itu ada nggak? Kali saya sampaikan ya, mungkin baiknya Mbak langsung ke lawyer aja. Aja. Oke. Dia mengalah kan. Dari Jakarta nih, nanti Pak kita Rudiana. aja langsung. Oke, makasih ya. Dikit aja, Pak. Dikit aja, Pak. Ada dikit lain. Pak Rudiana dikit aja, Pak. Udah ya. Makasih ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya. Makasih ya. Makasih, Pak. Makasih. Dari keterangan Pak Ibtu Rudiana ya sedikit mengunci. Jadi nggak ada apapun yang dikeluarkan, cuma mohon maaf, silakan informasi ke layarnya yaitu Bang Bita Ramadhani menghindar. Dan dua orang yang kemarin sempat viral dan dicari-cari ya adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dan akhirnya Mbak Christian juga sempat menemukan Gugun Gumilar, tetapi dia juga kabur. Dia malah nggak ngeluarin sepatah kata pun. Wah, ini ada apa nih? Kita lihat sedikit cuplikannya. Itu dia. Pak Gugun, maaf boleh kabur nanya ya? nggak, Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun. Sayonara. Nah, itu cuplikan orang-orang yang kita cari-cari, yang kita pengen denger lah statementnya, pengen denger konfirmasinya tentang penganiayaan dulu waktu di BAP terpidana. Ada beberapa penganiayaan yang dilakukan oleh Pak Gugun Gumilar dan kita itu ingin mendengar konfirmasinya. Tapi seakan-akan dari pihak-pihak ini saling menutupi satu sama lain. Kemungkinan begitu. Dugaannya mereka itu menutup rapat-rapat kasus ini. Dan next ada beberapa konfirmasi dari Pak Kepolisian juga. Ya hampir 11-12 lah, kita coba lihat videonya. mau dikasih tahu nggak? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Ya, di dalam fakta pengadilan itu ada saksi yang didatangin oleh pengacara para pelaku, beserta orang tua para pelaku, yang minta agar tidak memberikan keterangan
sesuai dengan faktanya. Sogok lah. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang Jadi sogok lah ibaratnya. untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Pak Kepolisian Ladusing membenarkan bahwa ada tindak penyogokan ke kepolisian termasalah kasus ini. Dan lanjut lagi, kita akan melihat jaksa penuntut umum waktu di persidangan PK 6 terpidana. Dia juga masih kekeh aja. Jadi ya itu tadi, masih berpedoman dengan teguh kalau kasus ini tetaplah kasus pembunuhan berencana. Kita lihat jaksa penuntut umum dengan gagahnya. Tahu, baik. Terima kasih. Selanjutnya Franciscus Herianto Marbun. Silakan. Yuk. Ya. Tadi Franciscus sampailah kamu ke rumah sakit. Iya. Ya, kamu ke rumah sakit terus mendengar itu adalah kecelakaan. Dari siapa kamu dengar? Saya tahu kabar itu dari teman saya yang juga. Siapa teman namanya? Nanti namanya biar siapa tahu teman-teman pemohon mau manggil lagi kan? Namanya saya lupa, Pak. Menyindir ya dia. Lupa ya. Dia menyindir. Terus kemudian apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Karena saya lihat dari lukanya, Pak. Tapi kamu enggak punya ilmu forensik kan? Punya enggak? Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik enggak, saksi? Enggak, Pak, tapi enggak punya ya, enggak punya ya. Ya. Tapi saya punya insting. Itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi ya. Tunggu. Santai yang mulia, ada apa? Ya kan dia cuma saksi ya, bukan seorang ahli forensik. Kalau ahli forensik kayak Bang Reza gitu kan, dia kan benar-benar saksi itu, nggak dipakai itu katanya. Dia ini sebenarnya ingin menyudutkan beberapa saksi, cuma caranya salah menurut gua. Karena dia kan orang berpendidikan dengan berilmu yang tinggi ya. Kenapa bisa Kalian bisa berkomentar ya. Baik, terima kasih. Kemudian saat itu terjadi ya, Franciscus pun tadi menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu si Eki meninggal karena dianu orang, dibunuh atau di apa, kamu tidak akan tinggal diam. Tadi kamu bahas kamu kan? Saya benar dan kan? teman-teman saya nggak Ya, diam, Pak. ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain? Ya udah mikir ini pelakunya memang sudah ditangkap gitu loh. Pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya. Terus begitu aja. Kamu bilang Ya tidak iyalah ada kan udah ini. ditangkap. Kan udah ditangkap. Cukup yang mulia, terima kasih. Kan sudah ditangkap, Pak. Pokoknya si jaksa penuntut umum ini ingin menyudutkan saksi, gitu. Ingin menyudutkan saksi, ingin menghancurkan mental mereka. Gitu. Ini dia juga salah juga. Gitu. Dia berhadapan dengan siapa, gitu kan? Yang mulia, tolong, kenapa teriak-teriak ini? Bentar. Ada apa? Wow. Mana? Apa? Kalau mau teriak di sini, Pak. Bentar. Baik. Iya. Tahan dulu, Pak. Kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja yang mulia. Ya. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya. Ya, maksudnya Kalau- tolong yang mulia sebagai Saya ingatkan. penengah di sini, tolong yang mulia. Saya ingatkan. Ya. Kalau memang marah, ayo di mana sini ya kan? Iya. Itu aja kita. Ya. Ya kan kalau lihat rangkuman semuanya itu kan, kita ngelihat dari Pak Ibtu Rudiana yang diwawancarai. Yang kita tunggu-tunggu konfirmasinya setelah sekian lama sudah ditemui dan tidak bisa dikonfirmasi dan tidak bisa ditanyain untuk Gugun Gumilar dia memilih kabur. Jaksa penuntut umum dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak logis, kayaknya ada udang di balik batu ya. Ada udang di balik batu. Gimana asumsi kalian? Menurut kalian tentang institusi di negeri kita ini dengan melihat kejadian ini kayak ada yang ditutup-tutupin, benar nggak sih? Dan ada yang lebih mengejutkan lagi, Bu Titin ini memberikan konfirmasi bahwa di tahun 2016 yang lalu itu setelah kejadian kecelakaan itu dari Pak Ibtu Rudiana mengajukan jasa raharja. Apa sih jasa raharja itu? Ya sebenarnya seperti asuransi lah gitu. Asuransi itu kan diberikan kalau pihak pengemudi atau pihak sepeda motor itu mengalami kecelakaan. Jadi kan setidaknya Pak Ibtu Rudiana itu membenarkan bahwa putranya itu kecelakaan. Gimana video selanjutnya? Kita lihat Bu Titin berkomentar. Ya sebenarnya masalah kecelakaan lalu lintas kan dari dulu saya sudah mengkomunikasikan itu, walaupun di persidangan hanya komunikasinya antara bukti-bukti yang tidak relevan dengan dakwaan. Dan sebetulnya saya juga tahu banget lah itu sebetulnya kecelakaan lalu lintas karena ada fakta-fakta yang secara umum orang tidak tahu. Yep. Termasuk sebetulnya orang tua pelapor, orang tua korban meyakini kok itu kecelakaan lalu lintas. Buktinya apa? Pada tanggal
ada dugaannya. Ini nanti di cross check silahkanlah karena itu tugasnya Kapolri untuk mengecek ya. Pada tanggal 29 Agustus 2016 itu ayahnya korban sudah mengurus jasa raharjanya sebagai korban, anaknya sebagai korban kecelakaan. Karena gini, di 2016 kan kalau kecelakaan tunggal itu dapat separohnya. Tapi kalau kecelakaan karena ada lawan atau kecelakaan karena tabrak lari itu dapat 25 juta. Nah itu sebetulnya sempat diurus gitu. Tetapi konstruksinya tiba-tiba ada rekayasa pada tanggal 31, itu kan setelah adanya kesurupan Linda lagi. Ya kan? Banyak udah terang kecelakaan tapi gara-gara ada Linda. Nah Linda itu yang nyuruh siapa sih sebenarnya sih? Untuk kepentingan siapa sih sebenarnya sih? Kita masih rancu ya. Linda itu ada di pihak siapa gitu? Pihak keluarga Vina atau di pihak oknum-oknum Ladusing? Menurut kalian gimana sih? Si Linda itu di pihak mana gitu loh? Nah akhirnya memang 1 bulan kemudian setelah peristiwa ini jalan, kemudian ditangkaplah 8 yang akhirnya jadi tersangka dan akhirnya terpidana ini. Itu memang kalau cerita dari yang beredar kan memang di persidangan juga disampaikan awalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian ada temennya Vina yang kesurupan, jadilah ini pembunuhan gitu. Jadi pada akhirnya jasa raharja yang sudah diajukan itu sebulan kemudian dibatalkan oleh pelapor. Nah, untuk konfirmasinya, saya kan dapat informasi ini jauh dari dulu. Silahkan aja ke Kapolri, ke institusi kepolisian. Ya, jadi nggak dapat duit dong. Ini sayatan. Ada ini dua. Kan sudah ada bekas jahitan ya. Oke, apakah ini sayatan kena kekerasan manusia atau? Sayatan karena mandau. Oke, itu harus ada pernyataan dari polisi rumah sakit visum. Kita bicara tapi saya pernah tunggu. Ini sayatan 2 ya. Iya, ini jangan ditunjukin Bu Elsa. Iya, tapi saya kasih ada tahu. Hal-hal, oke. Sama saya nggak apa-apa. Ya, sayatan di sini. Terus di sini ada sayatan juga. Sayatannya tertulis di atas lengan V. Ya, itu kita lihat dari visum. Bukan saya ngarang-ngarang. Lihat di visum, di situ diberitahu oleh forensik bahwa di sini ada sayatan yang tertulis nama V. Oke, inisial V. Oke, Bu Elsa. Tunggu lagi. Kemudian di paha sebelah kanan yang hancur ini ada sayatan. Dan lagi-lagi Bu Elsa tetap kukuh dengan pernyataannya, tapi rada rancu juga ya. Dulu kalau nggak salah kan kalau di Bu Titin pernah menjelaskan samurai ya, diduga disayat atau ditusuk dengan samurai, tapi kalau Bu Elsa bilang dengan mandau. Ada perbedaan ya, atau memang lama-lama kelamaan itu bisa jadi berubah-berubah ya untuk statementnya. Lanjut videonya. Dan kemudian saya juga akan meluruskan itu si hoak-hoak itu di podcast cerita bahwa mabok lah inilah. Itu sudah diperiksa oleh dokter, tidak ada mabok dan tidak ada minum-minuman keras dan tidak ada juga obat-obatan. Malah kalau lihat di visum ada namanya jagung di perutnya Vina yang belum sempat tercerna. Segitu telitinya dokter. Jadi tolong deh yang bicara-bicara itu ingat kalau kayak gitu-gitu kan dosa, dan orang dibunuh di kecelakaan. Dosa loh. Harusnya ibu juga mikirin tuh kalau melindungi pelaku itu dosa. Kalau tidak ngomong kejujuran itu sebenarnya dosa loh Bu. Ini yang memang menjadi catatan penting ya, potret buruk menurut saya atas proses dalam kasus ini gitu loh. Ada penegakan hukum yang tidak berkualitas. Bantahan-bantahan kita hari ini kan sebenarnya yang tadi kita bilang lagi, tarik lagi di titik nol, kegagalan di tingkat gerbang pertama sistem peradilan pidana. Ini nggak berkualitas banget. Tidak berkualitas pakai bantai. Karena kalau tadi Bu Elsa bilang mandau, apakah itu sama? Nanti tiba-tiba ada samurai, padahal kalau kita lagi lihat nanti di kalau Pak Rudiana di halaman 6 BAP begitu kejadian karena dia benar-benar mendapatkan kata dia gebuk, itu adalah samurai di BAP dia. Makanya mana yang benar nih kan? Iya ya. Apa Bu Elsa nggak baca ya? Atau udah lupa juga ya? Ini lumayan blunder lah. Bilang karena di BAP samurai, sekarang dia bilang mandau, itu sebenarnya blunder. Kelihatan gitu loh, kelihatan
Ada apa dengan oknum kita nih? Kalau begini kita semakin tidak ada rasa percaya ya. Padahal dari kemarin kita menunggu loh kejujuran dari oknum-oknum atau institusi-institusi kita supaya bisa lebih baik. Ya, mau gimana lagi, jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.